nakal nggak sih waktu dulu sekolah? Ada lah bang. Ada ya. Dan masih berteman sampai taruhan bang. Taruhan. Buat saya itu udah, ketika kita udah punya mental itu, berarti kita udah punya mental untuk jadi orang yang sukses. Iya. Jadi jangan melulu duit gitu. Tapi Tidak mental, semuanya karena duit. Bro. mentalnya dulu gitu. Udah Iya. siap belum? Kalau kau berkarya tuh harus sombong, tapi dipertanggungjawabkan. Harus sombong ya. Nah, kalau misalnya kita bukan sombong yang dalam berarti merendahkan orang. Iya. Sampai di titik misalnya bang tanya komedian, iya gitu. Tapi ketika kita udah bilang iya kan artinya ada pertanggungjawaban. Apakah Anda seorang komika? Iya jawabannya. Artinya kan ketika jawabannya iya itu kan di belakangnya ada pertanggungjawaban yang ngikut gitu. Nah, pertanggungjawaban itu yang harus kita emban, itu yang harus kita gendong gitu. Jangan cuma mengikrarkan diri sebagai stand up komedian atau penulis, tapi tidak berani ngemban itu gitu. Ketika ajak orang buat melakukan kegiatan itu gitu, tidak berani. Nah, kan Tidak pede. Banyak takut soal. salah. Nah, Padahal komika itu tidak tahu salah, main kibau aja kata orang kita. Bener kan? Di situ letak belajarnya justru. Iya. Salah itulah belajarnya gitu. Nah, Karena memang orang menjadi komika ini punya ilmu tersendiri, bro. Tidak semua mampu. betul bang, betul. Kita ngadapi mic buat orang ketawa. Itu juga ada ilmu. Aduh. Nah, ilmu ini yang kita tidak tahu. Tapi coba berbagi sedikit deh tentang ilmu komika. stand up tuh kompleks karena kita menampung semuanya, kita yang nulis, kita yang acting, kita yang produsernya, kita sutradaranya gitu. Jadi dari awal hilir ke hulu tuh kita sendiri yang melakukannya. Itu yang menjadi. Jadi buat materi itu sendiri. Benar, buat materi nulis sendiri. Kalau misalnya kita artis kan, ya kita memerankan ya apa Artis yang orang sudah ada tulis. skripnya, bro. Benar. Tulisannya ini, hafalin kata dia. Kan kalau komika beda. Kalau komika beda, kita yang nulis, kita yang acting di atas panggung, kita yang editing nanti. Ya. Kalau Anda mau jadi komika, pikir-pikir 2 kali. Semua nulis orang. Tapi di situ letak serunya jadi menurut saya bang. Jadi apa ya? Kayak tantangannya tuh pas nulis ini nanti pas tulisan ini nih mimik wajahnya harus gimana ya kayak gitu. Pernah gak sih waktu tampil jadi stand up komedi orangnya nggak ketawa gitu? Pernah. Yang nonton? Pernah bang, kayaknya Pernah? semua komik pasti pernah. Oh pernah ya? Pasti pernah. Terutama di job-job yang saya pernah bang ini cerita. Iya, cerita. Ini true story. Aduh ini pedih. Yang nonton cuma 2. Yang nonton 2 bro? 2, panggungnya sebesar panggung konser. Ini adalah sebuah acara. Aduh. 2 orang tuh bang, jaraknya 200 meter lah dari panggung. Ini jadi acaranya adalah deklarasi pasangan gubernur dan calon gubernur dan wakil gubernur saat itu. Aduh boleh saya sebut? Boleh dong. Pak Armin. Oh iya. Jadi saya diundang sebagai komika nampil. Sementara di saat itu tuh ada Pak Muda band. Pak Muda band. Nah, saya adalah openingnya Pak Muda. Iya. Sebelum Pak Muda itu nampil, saya dulu nampil bang. Buat ngebuka. Jadi habis azan Isya, saya nampil. Acaranya di mana waktu itu? Acaranya di 19. Oh 19. Nah, X19 Cafe itu. Yap, Di situ. depan audit. Benar bang, depan audit. Yang nonton cuma 2 bang, itu pun 200 meter dari panggung. Panggungnya sebesar-besar konser. Jadi gimana? Stand up gitu? Show must go on. Ya dibayar kan bang? Iya, it's okay lah. Bukan soal waktu kita mau tampil itu orangnya nggak ada itu loh. Iya. Nah itu makanya instrumen dalam stand up comedy itu 3 bang. Iya. Penonton, penampil, sama ya materinya. Jadi kalau nggak ada 3 itu ya nggak akan bisa. Susah mau jalan. Nggak akan bisa Jalan tapi nggak bisa gitu. Nggak maksimal. Iya, nggak maksimal. Ya, akhirnya Ya kan bayangin kita udah buat jok-jok lucu yang ketawa cuma 2. stand up. Terus
Itu pertama, kedua dulu Piala Dunia kalau nggak salah bang, nampil di sebuah kafe tempat orang minum bir, yang nonton cuma 5 orang dan 5-5-nya mabuk. Oh, udah. Itu tiap kata-kata tuh disautin bang. Jadi Ya udah gitu. Jangan, yang penting turun nggak dipukul orang ya. Di kepala saya saat itu. sautin gimana kena dia, bro? Jadi kayak, abang tahu nggak misalnya gini-gini? Nggak tahu gitu. Jadi bang gini-gini. Oh kalau itu aku tahu. Gimana lah? Abang mau ngibur orang ya? Orangnya setengah sadar Mabuk. kan? Nah makanya Jarang-jarang loh punya penonton seperti itu, bro. Dan nggak mau 2 kali sih bang. Jangan lagi sih. Tapi maksud saya saat itu adalah tujuannya bukan menghibur, tujuannya pulang dengan keadaan selamat ya gitu. Selamat. Jadi jangan sampai ada kata-kata saya yang menyinggung. Bahaya. Oh iya bang, ini 5 orang loh bang. Saya dulu Nampilnya di Pontianak waktu itu. Di Pontianak Di saat itu, Pontianak. paling jauh sih saya pernah di Ketapang, udah pernah. Pernah ke Tapang ya. Jadi tentu di perjalanan ini, bro ya, mau jadi penulis, Ya. mau jadi pemain bola, sehingga pada akhirnya menjadi komika. Benar. Toh sekarang saya nggak tanya jadi pengusaha nih. Aduh. Itu kesampingan lah, karena bagi saya yang 3 ini dibahasanya waktu kita sudah luar biasa. Ini nanti yang usaha kita bahas yang belakang-belakang. Siap. Yang penting Bro Tommy nggak jerak aja. Enggak jerak bang. Kita kan khawatir gitu, jadi tentu ada hal yang ada kenang-kenangan tersendiri. Benar. Merintis ini kan tidak mudah. Benar. Hari ini orang melihat mungkin, oh ini loh sosok Tommy. Iya. Dia seorang penulis, dia seorang komika, dan dia seorang pengusaha. Tapi kan orang nggak tahu Anda berprosesnya seperti apa. Gagalnya udah berapa? Iya. Sekarang pun belum berhasil sih. Oh, saya anggap sudah berhasil. Artinya saya sudah menikmati tulisan itu. Nah, orang yang tidak berhasil di tulisannya ketika orang menulis tidak ada yang menikmati. Itu saya anggap gagal, bro. Tapi kalau selama masih ada orang yang menikmatin, itu bukan gagal. Ya kalau kita mau suruh banyak atau tidak itu. Iya. Kayak konten aja, konten yang bagus, edukasi, sepi. Benar. Coba konten yang buka-bukaan, Benar. banyak. Kan nggak bisa kita samain. Benar. Jadi saya kalau Anda menulis, hari ini saya anggap sudah berhasil karena Anda pertama tidak berhenti menulis. Iya. Yang kedua, tulisan-tulisan Anda bisa dinikmati orang seperti saya. Nah, lu kan anak muda nih. Tapi ketika kami membaca, oh ini cocok banget. Memang iya, kalau bahasa kampungnya, awak dah betul lah nih, ini dia. Nah, itulah dia kalau bahasa kampungnya. Karena kami menikmati itu. Dan ini kan orang tidak tahu lah prosesnya seperti itu. Ada nggak sih perjalanan yang sangat menyulitkan sekali untuk merealisasikan ini? Misalnya tentangan dari orang tua, ada atau pacar atau teman atau gimana? Saya kan sebelum akhirnya usaha tuh saya kerja kantoran bang David. Kerja kantor mana nih? Saya dulu di perbankan salah satu BUMN lah. Oh BUMN ya. Dapat lah hampir 6 tahunan lah saya kantor. Dan ketika saya ngantor itu justru saya tidak melakukan apa-apa tuh, saya tidak berkarya sama sekali. Saya berhenti stand up, saya berhenti nulis. Saya karena terjebak di rutinitas itu, saya sempat hilang dari perstand-upan dunia penulisan itu lumayan lama. Gara-gara ngantor jadi karyawan salah satu BUMN ya. Nah, di perbankan. Jadi iya mungkin ya bang ya, kayak semua orang tuh punya panggilan itu gitu. Panggilan jiwa atau gimana? Nah, iya mungkin abang juga punya panggilan itu di dunia yang lain gitu, di passionnya abang yang lain gitu. Dan sulit buat nolak panggilan itu gitu. Pasti ada lah panggilan-panggilan itu, kayak misal yang namanya abang senang bersosial, ketika abang disuruh diam di rumah pasti abang berontak. Gimana caranya teralis itu tuh bisa patah gitu. Pasti pemikiran itu gitu. Gimana caranya ngedobrak pintu ini gitu. Apapun kita lakukan gitu. Dalam konteks yang baik ya bang ya. Bukan dalam konteks yang buruk gitu. Kalau
memecahkan pintu segala macam. Itu kan gambaran. Nah, tapi iya. maksud saya ketika panggilan itu tuh muncul tuh kayak ada, aduh ini gelisah gitu tuh bang. Ya ini panggilan apa sih ini kayak gitu. Nah akhirnya memutuskan buka usaha, resign. Berarti resign? Resign bang. Dengan segala risiko? Benar, dengan segala resiko. Karena panggilan jiwa? Karena panggilan jiwa. Atau memang kerja pada waktu itu tidak sesuai dengan passion kita? Ya, tidak ada pekerjaan yang menyenangkan sih bang, buat saya. Ketika itu udah menjadi pekerjaan tuh karena muncul tanggung jawab kan. Iya. Ketika muncul tanggung jawab tuh pasti ya sedikit banyak pasti. Mau passion atau tidak, mau senang atau tidak harus kita kerjain. Pasti ada bebannya. Nah, jadi resign dengan sangat banyak persoalan dari keluarga, dari segala macam. Ya, tapi intinya kan kita berusaha meyakinkan nih bang. Yang namanya kita kan laki-laki kan, buat saya ya. Ucapan kita tuh kan menjadi penting ketika perlakuan kita tuh sejalan sama apa yang kita ucapkan. Nah kadang kan jangan sampai kalau misalnya kita pengen aku sayang sama kau gitu, aku pengen berusaha mati-matian, tapi perlakuannya atau sikapnya tidak menunjukkan itu kan orang tidak percaya kan. Hanya ngomong doang. Nah sampai di titik aku tidak bisa nih cuma bilang aku pengen resign, tapi harus ada sesuatu yang pembuktian yang dilakukan gitu. Ya walaupun sampai hari ini pun itu masih proses gitu. Tapi pelan-pelan istri dukung, orang rumah dukung kayak gitu. Muncullah, terbitlah buku satu stand up komedi, udah pernah dilakukan sebelum pandemi. Seminggu setelah saya lakukan stand up itu pandemi bang. Langsung corona. Padahal 3 bulan kemudian tuh saya ada show lagi gitu. Dan sampai hari ini belum terlihat. Nasib. Memang banyak jadwal teman-teman yang amburadul waktu itu. Benar. Dan saya resign tuh 6 bulan sebelum pandemi bang. Jadi tabungan yang saya prediksi akan bertahan dalam berapa tahun tuh semuanya tidak sesuai prediksi, tidak on schedule. Itu yang akhirnya bikin proses segala macam. Harus memaksa kita untuk fight terus ya. Benar. Tapi kan aman sekarang kan? Ya alhamdulillah. Cukup lah. Karena saya lihat Anda begitu sumringah, senyum, enak, berarti aman semua. Kalau orang dengan beban mental dengan utang banyak dia biasa datangnya kusut bro. Tapi Anda senyum berarti tenang. Enggak bang, saya itu mungkin kalau abang undang saya masih kerja di kantor saat itu mungkin abang menemukan seperti yang abang bilang tadi. Iya. Kusut, sering sakit-sakitan. Kalau Anda masih di kantor, mungkin saya tidak undang Anda, bro. Karena saya tidak tahu, saya tak baca tulisan. Makanya, Bang, waktu itu saya pernah diundang RRI. Iya. Dia tanya, buku ini udah membawa kamu sampai kemana? Pertanyaan itu juga ditanyakan waktu saya diundang TVRI. Saya bilang, ini belum jadi materi sama sekali, belum membuat saya kaya sama sekali. Tapi bisa hadir di studio ini. Buat saya itu karena buku ini, saya bilang. Itu karena karyanya saya. Dan tidak mungkin kita bertemu, Mbak, saya bilang. Kalau saat itu saya tidak keluar dari kerja kantoran, seperti yang Abang bilang tadi. Kalau saya masih kerja kantor, saya tidak ketemu Bang David. Saya tidak ketemu sama orang di studio itu. Saya tidak akan nulis, saya tidak akan stand up. Jadi menurut saya kalau orang tanya, udah bawa saya sampai mana, ya ketemu sama orang-orang yang jadi jembatan, ketemu sama Bang David, jadi sama Om Don, Pradono, ketemu penulis-penulis hebat buat saya itu lebih dari uang buat saya ya. Tapi ya tidak semua orang bisa mengaminkan bahwa uang itu tidak penting kayak gitu. Tergantung persepsi. Benar. Jadi saya tidak akan memaksakan orang yang ada orang beranggapan kalau rezeki itu bentuknya uang. Padahal tapi selalu. Teman yang baik, lingkungan yang baik itu rezeki semua. Benar. Dan saya baru tahu bahwa butuh itu gitu untuk menjadi. Ketika kita udah punya mental itu, berarti kita udah punya mental untuk jadi orang yang sukses. Iya. Jadi jangan melulu duit gitu. Tapi tidak semuanya karena duit. Mentalnya dulu gitu. Udah siap belum? Hari ibarat apa ya kasarnya, besok mau dikasih uang sebanyak apapun bisa. Tapi ketika uangnya udah dapat, sanggup enggak megangnya? Nah, tapi ketika kita sekarang udah punya mental untuk punya uang segitu, ketika dapat enggak kaget, enggak norak. Yang jadi masalah kan, makanya sekarang kalau saya doa Bang, berikan saya sesuatu beserta kepantasannya.
Itu doanya ya. Itu doa. Karena saya takut saya dapat tapi tidak pantas. Saya punya mobil misalnya. Ulangi bro. Yang Berikan bagaimana? saya sesuatu. Doa saya sekarang tuh adalah berikan saya sesuatu beserta kepantasannya. Karena saya takut punya sesuatu tapi tidak pantas. Misal, mungkin ya saya besok dikasih mobil banyak, tapi saya melanggar semua orang, pantas nggak akhirnya? Akhirnya bukan buat saya jadi lebih baik. Justru saya jadi lebih jahat jadinya. Punya banyak duit bisa pantas nggak? Belum tentu bisa Artinya jadi. tidak menyelamatkan kita. Nah makanya sekarang saya berdoa seperti itu bang. Kasih saya sesuatu beserta kepantasannya. Kalau memang akhirnya itu juga melapangkan dada saya bang. Ketika saya belum dapat, artinya mungkin belum pantas nih. Jadi punya husnuzan itu gitu. Iya. Jadi ndak yang kok aku belum kasih ya kawan aku udah gitu. Jadi ndak menggerutu. Manusiawi. Kadang orang berpikir seperti itu. Kayak kan jadi ndak ada perasaan harusnya yang pantas dapat itu tuh aku enggak. Jadi ketika saya udah punya mental itu tuh jadi saya agak lebih legowo aja. Belum Ya kasih, itu menandakan bahwa Anda lebih dewasa dari pemikiran yang sebelumnya. Itu harus bro. Karena kalau kita nggak dewasa kan selalu berpikir kenapa dia, kenapa nggak gue, gitu. Kenapa nggak saya, gitu. Dan saya kemarin cerita sama Bang Ilham juga, itulah ya Bang ya, kebijaksanaan tuh datangnya dari masalah gitu, dari umur. Jadi kadang orang bilang, udah kasih masalah terus. Tapi kalau kau jadi makin bijak, menurut saya artinya masalah itu tuh kayak pisau tuh ngasah kita gitu. Jadi makin tahu. Artinya masalah itu mengajarkan kita itu lebih dewasa saja. Bahwa sebenarnya hidup ini itu seperti ini. Benar bang. Karena kalau dulu saya arogan bang orangnya. Ya. Saya tuh dulu bodoh lah orang gitu. Nggak peduli atau gimana? Arogan banyak model nih bro. Ya kayak misal nih dulu misal ngantri bang, pengennya nyerobot. Terus di jalan tuh kalau ada orang misal papasan gitu, mau ditelan gitu. Jadi dulu tuh itu arogan banget bro. Nah makanya sampai di titik, aduh salah dulu tuh gitu. Kalau pada waktu itu bener bro. Sekarang aja nganggap itu salah. Nah itu bang, akhirnya ya udah nih, terima kasih lah gitu ke Tuhan bahwa saya dikasih kebijaksanaan itu melalui walaupun ya masalah-masalah yang datang gitu. Ya lagian juga siapa manusia di dunia ini yang nggak punya masalah bro. Semuanya ada, cuma dengan tingkat yang berbeda-beda. Benar. Cara menanggapinya, cara merasakannya juga berbeda-beda. Kadang orang pikir masalah orang kita anggap itu persoalan sepele, tapi bagi dia itu kan persoalan luar biasa. Karena itu tadi belum pengalaman oleh persoalan-persoalan kan itu. Sama kadang kalau ada kawan yang cerita saya nggak tahu tuh, saya nggak akan berusaha untuk sok tahu bang. Saya akan coba bilang kayaknya kau perlu berbagi. Kok sok tahu jangan bro, sok ganteng boleh. Itu kata Pak Muda, sok ganteng boleh. Iya. Saya selalu bilang kalau misalnya kawan-kawan punya masalahnya ini, coba ceritanya sama kawan saya yang ini, yang memang dia lebih tahu dan udah pernah ngalamin hal-hal yang kayak gitu. Saya tidak akan mencoba hal yang belum pernah saya selesaikan, saya coba selesaikan ke orang gitu ya belum selesai nih kayak misal orang nanya sekarang gimana bang Tong biar bisnisnya lancar, aduh kayaknya aku belum layak nih buat ngasih nasihat ini gitu, karena sampai hari ini pun aku usaha masih belum yang sustain yang kayak gimana gitu, belum yang sukses yang kayak gimana, aku juga masih merintis. Ya kalau menurut buku sih gini, gitu aja bro. Tapi gini loh bro, tapi jujur ya. Usaha kita tuh sebenarnya tidak sama dengan punya orang. Benar. Karena tingkat rezekinya juga berbeda. Benar. Kadang kita pakai metode A, B, C dan D. Kalau rezeki kita belum. Ya juga belum. Benar. Kadang ada orang punya usaha yang baru, bukan karena dia hebat, tapi memang rezeki dia. Benar. Dan saya akan dulu tuh saya bilang, aduh kok kayak enggak pantas. Sekarang saya udah kalau misalnya ada kawan yang sukses bang, apapun lah usahanya, saya akan tepuk tangan. Iya, harus saya akan begitu. apresiasi. Karena iya saya enggak berhak lah buat bilang, oh ini karena keberuntungan nih, kita enggak tahu kerja kerasnya kayak gimana. Dia prosesnya nggak pernah tahu. Iya, itu yang kadang kita. Ya kalau orang misalnya minta saran, ini kasih aja lah saran yang baik.
Kalau sukses ya pekerjaan sampai hari ini belum tutup, jadi gue belum bisa bilang saya tak sukses. Bener gak nih? Benar, Bang. Usaha masih jalan toh? Benar. Belum tutup. Benar. Yang nggak sukses itu usahanya nggak jalan bro dan tutup. Itu dia. Tapi kalau masih jalan, kalau besar kecil, ini kan soal ukuran. Relatif ya Bang. Benar. Ya kita jangan berkaca yang jauh sana. Kita berkaca dengan orang yang sama-sama baru mulai. Jadi mensyukuri itu simple bro. Saya kalau dapat kesempatan di luar podcast ini buat ngobrol panjang sama Bang David, saya akan pengen punya waktu buat ngobrol, kita entah ngobrolin apa. Ada banyak bro. Yang penting ente siap, kita siap. Saya orangnya gini lah, kayaknya nggak ada. Soalnya saya lihat di Instagram atau di sosial media kan abang sering keluar kota segala macam. Nah, gitu-gitu. Kalau pas keluar kota, kalau enggak. Stand up. Nanti bicara stand up begitu, kita buat season lagi, kita undang lagi, kita bicara soal politik bro. Karena gini, saya mau anak muda itu berani speak up. Aduh. Jangan cuma dia berani nulis diem. Benar. Omongin. Kalau jangan takut salah. Kalau salah saya yang bela. Oke. Nah, gitu. Berarti sesi berikutnya kita ngomongin politik. Boleh. Anak muda harus ngomong bro. Saya kepengen Pak Wali Kota untuk ada ruang bagi anak muda. Jangan orang tua terus. Benar. Nggak masalah bro. Dan itu tidak melanggar hukum. Siap. Ya, bro, thank you nih. Kita Siap, tutup Bang dulu. David. Biar kameranya aman, kita ngobrol ringan-ringan. Siap. Nah. Bang David, makasih banyak atas Siap, sama-sama. undangannya.